Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Wahyu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Selamat datang Pak Arwahyu. Apa kabar? Baik juga Bu. Kemarin dapat pesan sih dari Bu Wahyu, katanya kan mau ngajak ngobrol-ngobrol Bu. Nah jadi Ya, penasaran betul, ya. Nah betul. nggak sabar pengen tahu. Kira-kira apa yang mau Bu Wahyu sampaikan ke saya? Baik, Pak. Yang pertama terima kasih Pak Arwahyu sudah datang ke sini. Gini loh Pak, apa namanya? Saya ada beberapa kesulitan saat melaksanakan coaching dengan guru penggerak. Masalah saya yaitu kadang-kadang saya sulit sekali menangkap kata kunci dari cerita-cerita yang disampaikan oleh guru penggerak. Kemudian dari situ, maka pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun sulit saya sampaikan. Gitu. Oh, jadi yang mau dibicarakan tentang kesulitan pertanyaan berbobot untuk guru penggerak ya Bu ya. Jadi Ibu kurang dapat lah ya kata-kata kuncinya. Selain itu ada lagi Bu? Baru itu sih Pak. Oh, baru itu. Oke, kalau menurut Bu Wahyu, pertanyaan berbobot seperti apa, Bu, yang Ibu inginkan? Iya, ya, baik Pak. Kan saya inginnya itu apa namanya? eh, Guru penggerak itu lebih banyak bercerita kepada saya, ya kan? Nah, itu bisanya dia bercerita kan karena pertanyaan-pertanyaan saya. Gitu. Jadi yang saya inginkan mereka banyak mengungkapkan curhatan, masalah, ide-ide mereka gitu berdasarkan pertanyaan yang saya berikan. Gitu. Dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan? Iya, kemampuan saya dalam menangkap kata kunci dari cerita guru penggerak itu dari Koci Ya. dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, baik Bu, saya akan mencoba membantu Ibu. Kapan kira-kira Bu Wahyu akan melakukan coaching? Ya, sekarang Pak Arwahyu. Oh, sekarang ya. Oke, kita panggil Bu Narimah mungkin ya, Bu Wahyu. Iya. Oke, Bunar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Apa Bu kabar Wahyu? hari ini, Bunar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Iya, Wahyu, silakan ya baik. Bu, langsung aja dimulai sesi coachingnya. Siap. Nah, Eh, Bunar, kemarin saya dapat WA dan kita sepakat hari ini kita ketemu. Kita akan ngobrol-ngobrol santai nanti. Saya harap tidak ada batas. Bunar bebas saja bercerita kepada saya dan saya akan jamin misalnya ada rahasia-rahasia hanya kita berdua yang tahu. Begitu. Bunar boleh cerita apa saja. Nah, kali oke. ini di pertemuan kita kali ini Bunar ingin cerita apa, Bu? Iya Bu, ini kan saya sudah 1 bulan ya ini menjadi Ya. CGP dan saya sebenarnya sudah membuat program Bu. Ya, saya Ya. ingin menerapkan pembelajaran yang memerdekakan dengan membuat program namanya pembelajaran yang berbasis proyek seperti itu. Luar Tapi biasa ya, ya ya. sementara ini saya masih agak bagaimana gitu. Oh, gitu. Bagaimananya gimana tuh, Bu? Ya karena belum belum ini maksudnya saya belum bisa melaksanakan seperti Oh, itu. belum Saya bisa melaksanakan. belum. Baik, Bu Narimah ingin melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, tetapi belum bisa ya. Nah, kalau saya boleh tahu, pembelajaran berbasis proyek yang seperti apa sih untuk mapel Bu Narimah? Kalau saya ya saya pribadi sebagai guru PPKN begitu ya minimal saya akan melaksanakan di mapel saya yaitu di PPKN nanti ada namanya pembelajaran berbasis proyek kewarganegaraan. Jadi di sini ada keterlibatan anak di dalam menyelesaikan suatu masalah.
Jadi di dalam kelas itu nanti saya akan libatkan anak-anak untuk bisa memberikan kontribusi ya bagaimana menyelesaikan masalah yang ada mungkin di lingkungannya sendiri atau di sekolah. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu. Baik, Bunar. Tadi Bunar mengatakan bahwa belum bisa melaksanakan. Kenapa Bunar belum bisa melaksanakan ini? Iya, ternyata untuk merancang ya, sebuah kegiatan yang berbasis proyek ini memang cukup ini ya Bu, maksudnya waktu yang lama itu. Kemudian ternyata kemampuan anak juga menyebabkan saya kadang lebih merasa lah daripada repot-repot begitu ya, mungkin daripada repot-repot harus membimbing mereka terlalu lama, akhirnya menggunakan model yang lain yang lebih simpel begitu. Jadi ya itu tadi, satu karena saya pribadi ya mungkin merasa wah waktunya lama, nanti harus menggunakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua kemampuan anak nanti untuk menggali melaksanakan proyek kewarganegaraan itu yang kelihatannya masih cukup rendah seperti itu. Iya. Aduh ya, sinyal saya agak ini. Baik, ada bisa melaksanakan proyek kewarganegaraan tadi ya. Di antaranya waktunya lama, kemampuan anak belum maksimal gitu. Nah, sebenarnya yang diinginkan Bunar itu pembelajaran proyek yang gimana, Bu? Anak-anaknya gimana? Kemudian pembagian waktunya gimana? Ya, kalau pembelajaran yang berbasis proyek kewarganegaraan itu berarti nanti kan anak akan melakukan proyek. Nah, proyeknya tadi karena kewarganegaraan itu lebih banyak kepada musyawarah. Nah, di sini nanti anak-anak itu dalam satu kelas nanti akan melakukan identifikasi dulu terkait dengan permasalahan yang ada di dalam kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan di dalam forum kelas masalah mana yang nanti akan dijadikan sebagai satu nanti jadi bahan untuk proyek yang harus diselesaikan. Nah, setelah itu nanti di dalam kelas itu akan dimusyawarahkan lagi dari pembicaraan atau dari anak-anak itu, mereka akan menentukan langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah action atau aksi nyatanya mereka untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini yang akan saya lakukan. Itu kondisi idealnya harusnya begitu ya, Bu ya. Ya, nah, betul. Untuk mencapai kondisi ideal itu apa, Bu, rencana-rencana Bu Narimah? Iya, rencana saya tetap saya akan coba untuk melakukan di kelas. Ya, saya akan mulai di mungkin pekan depan, ya. Pekan depan saya sudah membuat perencanaan pembelajaran yang nanti akan saya coba untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis kewarganegaraan. Ya, pas sekali karena materinya pas di sini adalah kerjasama yang nanti anak-anak saya akan arahkan untuk bekerja sama menyelesaikan masalah yang ada di sekolah khususnya seperti itu. Baik. Lalu tadi masalah waktu yang lama tadi, Bu Narimah merencanakan apa? Ya, sudah saya rencanakan berarti nanti dalam berapa pekan, ya, dalam berapa pekan untuk proyek kewarganegaraan ini selesai. Jadi saya akan targetkan itu menjadi 4 kali pertemuan. Ya, 4 kali pertemuan anak-anak nanti sudah bisa mengadakan aksi dari hasil yang mereka musyawarahkan atau mereka putuskan. Baik, keren sekali ya Bu Nar. Boleh tahu nggak Bu Nar, proyek
Ibu ini kan mapel ya, mapel PKN. Nah, ada nggak sih pihak-pihak lain, orang-orang lain yang memberikan dukungan atau yang membuat nanti proyek ini berjalan dengan lancar gitu? Iya, bahkan saya sebenarnya punya ini, Bu. Jadi nanti saya akan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Kalau misalnya anak-anak kan perlu sumber ya. Anak-anak itu kan perlu sumber belajarnya atau mencari informasinya untuk bisa sampai mendapatkan apa ya tadi untuk pemecahan masalahnya begitu. Maka dia bisa mungkin nanti kepada warga sekolah yang berkompeten dengan apa yang anak-anak ini angkat. Misalnya kalau terkait dengan masalah anak-anak bullying begitu ya, anak bisa kan menggunakan guru BK. Ya, atau bahkan kalau keluar lagi mungkin ke psikolog begitu, mereka akan saya akan bekerja sama dengan tenaga medis ini atau psikolog tadi. Ya, untuk bisa memberikan masukan ke anak-anak seperti itu. Saya ikut senang mendengar rencana-rencana Bunda dan nanti saya berharap pelaksanaannya akan lebih baik lagi ya Bunda ya. Nah, baik tadi sudah ada rencana, sudah ada tindak lanjutnya. Nah, dari obrolan kita kali ini, Bunda, apa sih yang bisa disimpulkan, Bunda? Ya, berarti saya harus siap membuat perencanaan yang matang gitu ya. Saya harus bisa ya sabar untuk membiasakan anak-anak di dalam melaksanakan proyeknya dan tentunya juga saya harus ya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa. Berarti nanti akan ada rencana-rencana dan dukungan-dukungan dari pihak lain. Baik, Bunda. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Ya, dan Bunda selalu sehat-sehat. Saya tidak sabar ingin melihat proyek kewarganegaraan itu. Berkabar kalau sudah saat masuk kelas ya Bu. Ya, siap-siap. Saya ingin sekali melihatnya. Baik, terima kasih Bunda. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Baik, luar biasa sekali nih tadi saya menyimak sesi coachingnya Bu Wahyu sama Bu Narimah. Tapi karena Bu Wahyu tadi minta bantuan ke saya, boleh saya nanya-nanya Bu? Iya. Boleh saya tanya-tanya Bu Wahyu? Iya, silakan Pak. Oke, Bu. Boleh silakan. Iya. Ini agak terganggu koneksinya ya Bu, tapi nggak apa-apa. Masih dengar? Iya, sama di sini juga. Iya. Bagaimana Ibu Wahyu tadi menilai sendiri performa Ibu di dalam melakukan coaching, Bu? Ya, karena ini sudah yang ketiga, sudah mengalir. Hanya saja masih ada kesulitan-kesulitan saya ketika membangun keinginan Bunda Rimah, mengidentifikasi masalah-masalah Bunda Rimah dari cerita-ceritanya itu. Mungkin ada ya pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, Ibu, kalau saya. Iya, betul. Ada beberapa yang kelewat karena saya mengejar yang lain, keterangan yang lain gitu. Oke. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Wahyu menilai demikian, Bu, tadi, Bu? Ya, karena gini, saya senang sekali dengan rencana-rencana Bu Narimah dan progresnya ini bagus. Bu Narimah ini bagus, pengembangan dirinya juga baik, semakin hari semakin bisa mengelola kelas dengan baik. Jadi ketika dia bercerita ingin membuat proyek kewarganegaraan, saya terburu ingin mengetahui programnya gimana gitu. Oh ya, mungkin karena
tadi ini ya apa namanya kata-kata kuncinya mungkin belum dapat ya Bu. Jadi Iya, ada beberapa ada beberapa yang miss, pertanyaan ya, ada betul. beberapa Ada beberapa yang kelewat, ya. dan mungkin Ibu juga tadi belum bisa menemukan pertanyaan apa yang kira-kira pas gitu ya Bu Wahyu ya. Iya, betul. Oke oke. Tapi tadi sepintas sih saya melihat dari coachingnya Ibu ini tahapan kitanya udah muncul kok Bu tadi Bu. Saya lihat Bu. Kemudian sebagai coach juga Ibu cukup bagus ya, keren lah ini Bu ketika mengapresiasi Bu Narima, kemudian memberikan idenya ya, jadi Bu Narima mengalir itu ketika tadi menyampaikan ya jawaban-jawaban dari apa pertanyaan Ibu. Nah, saya juga mau tanya nih, kira-kira setelah melakukan coaching dengan Bu Narima itu sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apa yang dirasakan oleh Ibu sekarang? Ya, saya senang karena bisa menjadi teman bercerita. Bangga juga Bu Narima percaya kepada saya saat menceritakan program-program terbaiknya. Dan saya juga senang melihat perkembangan Bu Narima semakin baik dalam mengembangkan kemampuan dirinya mengelola kelas. Begitu ya. Terus saya amati ini sepertinya tadi kan Ibu natural ya Bu, tidak terkonsep ya. Jadi kira-kira apa Bu yang perlu ditingkatkan ini Bu? Ya, artinya kita fokus. Saya harus fokus dengan cerita Bu Narima, sehingga ketika ingin mendapatkan informasi lebih jauh, saya cukup mendengarkan cerita Bu Narima dan ini tadi ingin menggali gitu. Oke. Menggali info ya Bu dari Ya. Bu Narima sendiri ya. Kepo-kepo gitu. Kepo-kepo. Oke Bu, kira-kira jika nantinya ya tadi apa yang Ibu harapkan ini bisa diaplikasikan, bayangannya itu bagaimana ini di lapangannya nanti? Iya. Saya ingin. Saya ulang pertanyaannya ya Bu. Jelas nggak tadi pertanyaan saya Bu? Karena internetnya sepertinya lambat. Jelas nggak pertanyaannya Bu? Pak, bisa diulang pertanyaannya tadi? Oh iya, koneksinya. Suaranya karena saya. Nggak apa-apa Bu. Iya iya. Oke. Iya. Ibu kan tadi kepengen, ya kan bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke. Nah, bayangan Ibu bagaimana nantinya itu Bu? Setelah ini. Betul. Ya, saya akan baik dari pengalaman saya hari ini, saya akan lebih fokus kepada cerita coaching, kepada cerita guru penggerak agar saya dapat bisa menggali lebih dalam apa yang diinginkan oleh guru penggerak tersebut. Oh begitu, jadi istilahnya ketika Ibu melakukan pendampingan sesuai dengan harapannya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Iya. Baik ya. Oke, sebagai closing boleh Bu disimpulkan Bu dari coaching yang Ibu laksanakan tadi Bu. Ya. Dari kesimpulannya, kesulitan-kesulitan saya itu dalam menyusun pertanyaan, saya sendiri harus lebih banyak berusaha untuk lebih fokus mendengarkan dan mengembangkan pertanyaan, sehingga kata-kata kunci yang sudah saya dapatkan tadi saya ulang untuk membuat pertanyaan lagi yang lebih menggali informasi dari coaching. Begitu ya, harapannya semoga kegiatan coaching berikutnya lebih keren lagi lah Bu, lebih bagus terima lagi kasih. Bu. Ya. Oke Bu Wahyu, senang sekali sore ini sudah berdiskusi, membagi pengalaman atas proses coachingnya. Ini menurut saya sih asik Bu dan keren. Nah silahkan Bu Wahyu nanti bisa menghubungi saya kembali untuk berjanji kalau ada permasalahan atau ada sesuatu yang mau diskusikan dengan saya Bu. Selamat sore Bu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.